Bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Apa kabar teman-teman semua? Saya percaya kita semua tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Hari demi hari yang kita jalani adalah hari-hari yang selalu dipenuhi dengan perkenanan Tuhan. Ini yang menjadi doa saya, bahkan ini juga yang menjadi doa kita semua. Agar semakin hari kita semakin diperkenan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita kembali akan diberkati lewat kebenaran firman Allah yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Tuhan. Di dalam hidup yang kita jalani, saya pernah juga menyinggung bahwa setiap orang pasti suka dipuji, suka dihormati, suka dikagumi, suka dikatakan hebat, suka diapresiasi apapun hasil pekerjaannya. Jika itu memang dipenuhi dengan ketulusan, dengan tidak ada maksud apa-apa yang ingin menjatuhkan kita pada akhirnya, kita menjadikan hal itu sebagai motivasi, menjadikan sebagai pendorong untuk kita bekerja atau berbuat selanjutnya lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan saat ini. Jangan kita menjadikan hal itu sebagai kesombongan atau sebagai bahan untuk kita menjatuhkan orang lain atau membangga-banggakan diri kita dengan sumber pujian tadi. Tetapi pada hari ini kita diingatkan kembali bahwa sebagai seorang pengikut Kristus, Alkitab menegaskan bahwa ada harga yang harus kita bayar sebagai seorang pengikut Kristus. Untuk menjadi seorang pengikut Kristus bukan berarti hidup kita ini lapang-lapang saja, lancar saja seperti jalan tol. Tetapi justru di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Kristus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi ketika kita menjadi pengikut Kristus, ada harga yang harus kita bayar. Mungkin ada orang yang, malas lah, kenapa saya harus mengikut Kristus? Karena ternyata tantangan yang saya hadapi itu banyak. Sebelum menjadi pengikutnya, urutannya di sini, ia harus menyangkal dirinya terlebih dahulu. Ia harus memikul salib Kristus, baru mengikut aku. Artinya ketika kita menjadi pengikut Kristus, pada awalnya ketika kita pertama kali menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Juru Selamat kita, di saat itu kita memang sedang dalam kegembiraan yang besar. Tetapi jangan berlama-lama dengan euforia itu. Kita harus mulai menyadari bahwa menjadi pengikut Kristus, kita harus menyangkal diri kita. Kita harus mengikut Kristus, memikul salib, menyalibkan segala keinginan daging kita untuk lebih menuruti apa kata Roh Kudus, apa kata Tuhan, bukan apa yang dikatakan oleh keinginan daging kita. Lebih menuruti keinginan roh dibandingkan dengan keinginan daging kita. Itulah menyalibkan, ya, menyangkal diri kita sebagai pengikut Kristus. Dan jujur saja sebagian besar orang, dan ada beberapa juga yang pernah menyampaikan kepada saya, Ibu Pendeta, kenapa setelah saya mengikut Kristus lebih banyak tantangan yang saya hadapi? Akhirnya saya jadi semakin takut jika saya semakin dekat dengan Tuhan. Tantangan yang harus saya hadapi semakin banyak. Dan akhirnya banyak jadinya dari antara mereka yang jujur tidak lagi mau dekat kepada Tuhan. Karena merasa malu, merasa minder jika mereka akan dikritik, jika mereka akan diberikan rasa benci atau rasa iri. Bahkan seringkali diberikan kritik-kritik yang tajam dan pedas. Sudah menjadi pengikut Kristus, tapi mereka masih di dalam kekurangan, dikritik, diejek. Mereka yang sudah menjadi pengikut Kristus, penyakitnya tidak sembuh-sembuh, mengalami banyak tantangan dalam kehidupannya. Ada begitu banyak sekali ukuran yang dijadikan manusia untuk dapat mencela kita. Tetapi jika kita memang benar hidup di dalam firman seperti yang dikatakan dalam firman di Yohanes 12 ayat 43 ini. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Tuhan. Mana yang kita kejar teman-teman yang kekasih? Apakah kita lebih mengejar kehormatan dari manusia? Lebih mengejar pemujian, pujaan dari manusia, pengaguman dari manusia dibandingkan dengan kehormatan Tuhan?
Saya mau katakan teman-teman yang kekasih, ketika kita memang hidup di dalam perkenanan Tuhan, Tuhan pasti akan bela kita. Mungkin belum saat ini, tetapi percayalah jika engkau bertahan, jika engkau dan saya tetap setia, Roh Kudus yaitu Parakletos itu akan memberikan kita pertolongan. Dia adalah penolong, penghibur bagi kita. Ia yang akan membuat kita, memampukan kita untuk tetap terus maju, bertahan, memiliki keberanian untuk tetap bersaksi tentang Kristus. Jangan malu jika pada saat ini keadaanmu belum dipulihkan. Jika pada saat ini mungkin apa yang sedang kita alami belum sesuai seperti apa yang menjadi keinginan manusia. Tetapi kita percaya dengan penuh iman bahwa ada waktu yang terbaik. Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan mengangkat kita. Karena itu adalah waktu Tuhan yang terbaik. Kita tetap bersaksi. Kita tetap menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dari hal-hal yang terkecil. Ingat, pertolongan Tuhan jangan kita hanya berpikir bahwa mujizat Tuhan itu hanya sesuatu yang spektakuler. Banyak hal dalam hidup kita dengan keseharian kita, dengan kesederhanaan yang kita sudah alami, pertolongan Tuhan itu juga harus kita saksikan. Jangan menunggu sampai kita mendapatkan mujizat-mujizat yang besar sehingga akhirnya kita melupakan perkara-perkara kecil, pertolongan-pertolongan Tuhan yang sebenarnya itu juga mujizat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita saksikan. Kita menguatkan orang lain, padahal kita sendiri pun sebenarnya butuh dikuatkan. Kita mendoakan orang lain, padahal kita sendiri pun sebenarnya sedang butuh untuk didoakan. Itulah seorang pengikut Kristus. Jangan malu, jangan ragu, jangan selalu berpikir bahwa saya sendiri belum ditolong Tuhan. Saya sendiri pergumulannya masih banyak. Bagaimana mungkin saya bisa bersaksi tentang Kristus kepada orang lain? Ingat, ketika kita sudah hidup di dalam perkenanan Tuhan, maka bukan kita tetapi Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kemampuan, pertolongan, keberanian, penghiburan untuk dapat mengerjakannya, untuk bisa bersaksi kepada orang lain. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua, di sana dikatakan, siap sedialah baik atau tidak baik di waktunya. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kapanpun saatnya, kita harus punya keberanian untuk bersaksi tentang Kristus. Hati-hati jika pada saat ini kita takut dikucilkan. Kita takut tidak dihargai oleh manusia. Kita takut kehilangan jabatan kita. Sehingga kita malu untuk mengakui bahwa diri kita adalah pengikut Kristus. Atau mungkin kita takut untuk dianiaya oleh karena kita malu untuk mengakui diri kita sebagai pengikut Kristus. Kita takut kalau reputasi kita, ketenaran kita tidak akan secemerlang dulu ketika kita mengakui diri kita sebagai seorang pengikut Kristus. Apa yang firman Tuhan katakan? Bagi mereka-mereka yang malu atau takut kehilangan harta duniawi, takut kehilangan reputasi duniawi, takut kehilangan ketenaran, kehebatan secara duniawi hanya karena mereka adalah pengikut Kristus. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 42 sampai 43 di sana dikatakan, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Bukankah banyak orang pada saat ini takut dikucilkan? Banyak yang mengatakan, saya takut ada di dalam kumpulan minoritas. Saya takut mendapat tekanan dari mayoritas. Sehingga lebih baik saya seperti bunglon. Lebih baik saya tidak usah mengakui. Saya harus menyetujui apa kata mereka. Supaya nanti saya tidak dikucilkan. Itu hikmat. Saya katakan itu bukan hikmat. Itu hanya karena kita ingin menutupi diri kita untuk mengakui punya keberanian sebagai pengikut Kristus. Berhati-hati. Dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-38 di sana dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini,
Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ini adalah bagian terakhir yang harus kita selesaikan dan harus kita pertanggungjawabkan. Ingat, kalau kita malunya sekarang, masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri supaya kita tidak sampai masuk ke dalam penghakiman. Di ayat yang di Markus 8 ayat 38, mungkin kita masih ada kesempatan untuk bertobat. Tetapi jika pada waktu kita malu mengakui anak manusia itu, tetapi kita tidak ada kesempatan untuk bertobat, maka anak manusia itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus pun dikatakan malu untuk mengakui kita. Ayat ini harus kita pegang teguh bagi kita yang mengakui diri kita sebagai seorang pengikut Kristus. Kalau kita sudah mengakui diri kita sebagai seorang pengikut Kristus, apapun tantangannya, kita selalu meminta kekuatan dari Roh Kudus. Jangan pernah malu untuk mengakui Kristus di dalam hidup kita. Jangan pernah malu untuk mengakui setiap kebenaran, bahkan perkataan dalam firman Tuhan. Masih ingat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 7 kemarin? Bahwa bukan orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang mengenal dan melakukan perintah Bapakku. Bahkan Tuhan mengusir mereka. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Kita harus menjadi orang yang jujur. Tuhan tidak suka orang yang munafik. Apapun resikonya, para pengikut Kristus, mari kita tetap sama-sama berjuang. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta selalu keberanian. Meskipun kita diejek, meskipun kita dicaci maki, meskipun kita dicela, meskipun kita dikucilkan, meskipun kita tidak dianggap oleh kelompok tertentu, keluarga kita, semua menjengkali kita, semua meremehkan kita, tetap bertahan sebagai seorang pengikut Kristus dan jangan pernah membalas setiap kejahatan yang sudah mereka lakukan kepada kita dengan kejahatan. Doakan mereka. Itulah beratnya menjadi seorang pengikut Kristus. Itulah beratnya untuk melakukan semua apa yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya. Tapi kita semua harus belajar. Saya juga belum sempurna. Saya juga masih hidup di dalam kedagingan. Tetapi saya berusaha dengan sekuat tenaga saya. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus yang akan memampukan saya. Yang akan memampukan teman-teman semua. Memampukan kita semua untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena saya takut ketika nanti anak manusia itu datang diiringi oleh malaikat-malaikat kudus. Di situ Tuhan tidak mengenal saya. Bahkan Tuhan menyuruh saya untuk pergi. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Bahkan di ayat yang tadi sudah kita dengar di Markus pasal yang ke-8. Bahkan Tuhan malu mengakui saya sebagai anaknya. Karena waktu hidup, waktu saya menyebut diri saya pengikut Kristus, saya malu untuk mewartakan Kristus. Saya malu untuk menyaksikan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup saya. Hanya karena saya takut dikucilkan. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam Yohanes 12 ayat 42 sampai 43. Banyak di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Seorang pemimpin loh. Bukan dikatakan di sini jemaat. Banyak di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Bahkan banyak pemimpin-pemimpin rohani juga yang malu mengakui Kristus. Mungkin tidak secara langsung dan terang-terangan, tetapi dengan mencoba untuk bekerja sama dengan dunia dalam hal apa saja. Dan ternyata itu tidak berkenan kepada Tuhan dan bukan menunjukkan kita sebagai pengikut Kristus. Maka kita adalah orang-orang yang juga nanti tidak akan diakui oleh anak manusia. Karena kita malu bersaksi tentang Kristus. Kebenaran harus selalu kita nyatakan. Jangan karena mana kelompok terbesar, keputusan terbanyak, kita akhirnya tidak memegang kebenaran.
Saya mau katakan teman-teman yang kekasih, kebenaran yaitu firman Allah harus di atas segala-galanya. Bukan suara terbanyak, bukan karena kelompok terbanyak, tetapi kebenaran itulah yang menjadi ukuran bahwa sesuatu itu diperkenan Tuhan atau tidak. Dan kebenaran itu tentunya harus kebenaran firman Allah. Jadi bersiaplah, sekalipun kita dianiaya, kita selalu minta kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan kita, untuk tetap bertahan. Jangan sampai kita malu mengakui Kristus di dalam hidup kita. Jangan sampai kita malu untuk menyaksikan tentang Kristus di dalam hidup kita. Tetapi satu saat Tuhan juga akan berbangga dengan kita. Bahkan di bagian lain firman Tuhan katakan, ketika kita menjadi pelayan-pelayan, kita melayani Bapa, maka Bapa pun bangga dengan kita. Haleluya. Bapa pun bangga dengan kita. Biarkan Tuhan yang memuji setiap pekerjaan kita. Jangan mendambakan pujian atau pengaguman dari manusia, tapi nantikanlah ketika Tuhan atau Bapa kita yang memuji setiap perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Hari ini, saya dan saudara, apapun keadaan kita, ketika kita sudah menjadi seorang pengikut Kristus, kita memang harus menyangkal diri kita, menyalipkan setiap keinginan daging kita, tetap mengatasnamakan kebenaran, tetap meninggikan kebenaran, yaitu firman Allah. Sekalipun banyak konsekuensi yang tidak baik yang harus kita terima ketika kita berpegang teguh pada kebenaran. Percaya, jika kita jalani semua dengan iman, satu saat Tuhan yang akan mengangkat kita. Haleluya. Tidak usah tanya kapan, biarkan Tuhan yang bekerja. Dan kita percaya bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang, adalah garam, terang dunia yang siap menyinari setiap kegelapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah berkat. Haleluya.